Oke, salam sepak bola ya. Gue udah lama nggak bikin preview tentang big match yang akan berlangsung malam nanti ya. Dan di video ini gue akan bahas tentang preview dari 3 match yang cukup menarik. Yang pertama ada derby Inggris, yaitu MU ketemu Liverpool. Lalu sebelumnya ada El Clasico, Barcelona ketemu Real Madrid. Dan yang terakhir ada Inter ketemu Juventus ya. Oke, kita bahas dulu dari Barca ketemu Real Madrid. Ya, duel bertajuk El Clasico ini akan berlangsung nanti jam 9 malam ya. Dan di sini baik Madrid maupun Barca performanya musim ini ibarat yoyo, yaitu kadang naik, kadang turun, ditambah performa juga dari para pemain individunya. Ya kan, baik dari Barca maupun Madrid individunya terutama di musim ini agak sangat berbeda jauh. Kalau misalkan kita kenal Barca 45 tahun terakhir ditambah Madrid 45 tahun terakhir juga. Kalau misalkan sekarang kita lihat Madrid ini bintangnya siapa sih? Ya, tersisa bintang-bintang tua ya, Benzema, Kroos, Modric, ditambah pemain muda yang kadang naik kadang turun, contohnya kayak Vinicius, lalu Valverde, ditambah Camavinga, rekrutan baru yang kalau gue bilang belum nyetel-nyetel banget lah dengan Madrid. Di Barca kita lihat siapa bintangnya yang memiliki skill individu bagus. Kalau misalkan kita lihat 45 tahun terakhir, mereka punya Iniesta, mereka punya Xavi, mereka punya Messi, mereka punya Neymar. Sekarang mereka punya siapa? Lu bisa mengandalkan Depay? Enggak juga. Aguero, oke, Aguero hebat, tapi itu 5 tahun yang lalu. Sekarang Aguero sudah umur 33 tahun, rentan cedera, pergerakannya udah nggak terlalu mobile, jadi nggak bisa terlalu berharap banyak. Pedri nggak main kalau nggak salah nanti, dan ya dia masih cedera juga. De Jong ini terlalu stylish, bukan tipikal goal getter. Jadi baik Barca maupun Madrid di match ini, kalau misalkan kalian berharap pertandingannya akan berlangsung dengan skill individu tinggi, jangan terlalu banyak berharap, karena ya murni dari kualitas tim ini, kedua tim ini. Walaupun gue lebih sedikit mengunggulkan Madrid di atas, turut sedikit ya di atas Barcelona, terlebih karena ya masih tersisa bintang-bintang tuanya yang masih perform, berbanding terbalik dengan Barca yang ya bintang-bintang tuanya udah gak perform, contohnya Pique, Busquets, lalu si Sergi dan Jordi Alba. Jadi gue gak heran kalau misalkan di match ini gue akan lebih sedikit mengunggulkan Madrid, walaupun ya Madrid di musim ini juga gak bagus-bagus banget. Oke? Ya, feeling gue Madrid seharusnya bisa menang tipis ketimbang Barcelona. Karena Barcelona di tangan Koeman ya, untuk musim ini gak terlalu istimewa ketimbang musim lalu. Lalu kita ke MU ketemu Liverpool ya. MU 3 match terakhir gak bisa menang di EPL, ketemu Liverpool yang lagi beringas. Ya, Liverpool lagi beringas, cetak 4-3, 4-5 gol di beberapa pertemuan terakhir dengan tim-tim lain. Dan MU ya, MU yang kita kenal mengandalkan skill individu, formasi nggak jelas, dan ya permainan gitu-gitu aja. Cuman di sini orang sering salah kaprah kalau misalkan MU ini kesulitan ketemu tim besar. Justru MU ini kesulitan ketika bertemu tim kecil, contoh Aston Villa, Everton, lalu ya terakhir kemarin ketemu siapa itu, West Ham atau siapa. Dan ya MU ini memang para pemain United ini memang perlu butuh space supaya mereka bisa mengeluarkan skill individunya. Sedangkan Liverpool gak perlu banyak space. Mereka bermain sebagai sistem, sedangkan United bermain sebagai individu. Inilah perbedaan antara Ole dengan Klopp. Klopp mengandalkan sebuah sistem yang melibatkan 10-11 orang pemain termasuk kiper. Ole, ya menurut kabar yang berita, Bruno gak main ya. Kalau Fred gak bermain ya itu keuntungan buat United, karena ya dia bermain pun juga malah jadi beban tim. Sedangkan Bruno nggak bermain, ini cilaka 12 buat United. Mereka nggak punya seorang playmaker, dan ya bebannya akan dibebankan kepada Pogba dan ya dengan McTominay mungkin. Sedangkan di sisi sayapnya mengandalkan Greenwood, mengandalkan Sancho. Nah di tengahnya ini sebagai central attack midfielder ini kemungkinan akan diperankan oleh Greenwood, kemungkinan. Cuman gak bisa memprediksi juga, karena ya atau mungkin Van de Beek bisa dipasang. Cuman ya Van de Beek lu dikasih
kesempatan pun nggak cocok juga dengan sistemnya United yang mengandalkan benar-benar pure skill individu. Sedangkan Van de Beek ini kan tipikal buka ruang, main 4-3-3, sayap masuk. Sedangkan United ini kan tipikalnya direct football, ujung-ujungnya apa, ngincar Ronaldo juga. Ya gue nggak yakin Van de Beek ini akan cocok dengan permainan nanti. Cuman yang tidak dimiliki oleh seorang Liverpool adalah ya mungkin ya satu, determinasi. MU punya di dalam diri Ronaldo, sedangkan Liverpool ini gue masih belum melihat determinasi yang mereka perlihatkan ketika mereka berhasil menjuarai UCL dan Liga Champions. Sedangkan di bangku cadangan pun MU ini lebih sedikit unggul ketimbang Liverpool, karena di bangku cadangannya Liverpool ini jelek banget. Contoh gampang, salah, cedera, atau ya kelelahan, mau ganti siapa, masukin Origi, kan itu nggak mungkin. Sedangkan kalau misalkan MU Ronaldo kelelahan, masukin Cavani, itu masih lebih bagus ketimbang Liverpool. Ya cuma untuk prediksi ini 50-50 match, nggak bisa diprediksi juga. Lalu yang terakhir ada Inter ketemu Juventus. Ya Inter di tangan Simone Inzaghi ini permainannya ya cukup lebih atraktif juga, cuman dari segi kualitas individu ya lebih menurun juga, karena strikernya kalau dulu mereka punya Lukaku walaupun di UCL gagal, cuman kan di Serie A seenggaknya dia bisa berkontribusi lah. Sedangkan di Inter saat ini kan mereka cuma mengandalkan striker Greg Edin Dzeko doang yang diduetkan dengan Lautaro. Sedangkan Juventus pun sama, kehilangan Ronaldo, datangin Moise Kean. Cuman Juventus di musim ini terutama mereka bermainnya cukup lumayan, dan ya di Dybala ini yang sejak kedatangan Ronaldo 3 musim terakhir nggak kelihatan bintangnya, dan sekarang Ronaldo pergi dia jadi bintang lagi dengan Chiesa. Ya Inter ketemu Juventus, walaupun di atas kertas Inter sekarang sedang di atas, cuman lu jangan meremehkan Lavezia Signora ini, karena ya seperti kita tahu Juventus ini punya mentalitas yang sudah dibangun bertahun-tahun, apalagi sekarang kan pelatihnya lebih berpengalaman ya, Allegri. Walaupun dari segala taktik Juventus ini nggak beda jauh dengan Inter. Oke, sekian dulu.